Shalom rekan muda, kembali lagi di SBP Sunday, Minggu 3 November 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu pada hari ini. Bapa, sebelum kami memulai renungan ini, kami mohon kehadiran-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami agar dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 1-6 yang menyatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka, dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini ialah terima dan lanjutkan. Di dalam perlombaan estafet yang diutamakan oleh tim adalah kecekatan para pemain untuk tidak hanya berlari tetapi juga menerima dan melanjutkan tongkat estafet dari satu pemain ke pemain berikutnya. Semakin cepat perpindahan tongkat dari satu pemain ke pemain lainnya, maka tim itu yang menjadi pemenangnya. Dari bacaan ini, Rasul Paulus yang sedang memberikan tongkat estafet pelayanan kepada Timotius untuk menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Timotius yang masih muda belum punya banyak pengalaman untuk menjadi pemimpin jemaat, tetapi harus menerima dan melanjutkan tugas ini. Tentu saja, hati dan pikirannya dilanda dengan perasaan takut dan merasa tidak mampu, apalagi tugas ini berkaitan dengan menjaga kemurnian ajaran. Namun demikian, menariknya Timotius tidak mengajukan negosiasi atau bahkan menolak perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Malahan Timotius menangkap maksud mulia dari tugas ini dan mencoba untuk menerima dan melanjutkan tugas ini. Mari kita belajar dari sikap Timotius yang tulus menerima dan melanjutkan tugas pelayanan yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Sebagai generasi muda gereja, kita seringkali menolak ketika diajak untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Seringkali mengeluarkan alasan-alasan klise seperti saya masih muda, saya masih fokus meniti karir, saya masih muda, mental saya belum siap untuk menjadi pelayan. Maka sebagai generasi muda gereja, kita diajak untuk menerima dan melanjutkan tugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan menangkap maksud mulia dari tugas ini. Sehingga estafet pelayanan gereja terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mari tinggalkan alasan-alasan klise yang seringkali kita gunakan untuk menolak pelayanan. Tenang, Tuhan pasti memampukan. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Biarlah renungan ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan dapat menguatkan iman kami. Semoga setiap kata yang kami dengar membuahkan perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah ke depan dan berkatilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di SBP selanjutnya. Shalom.